Pak Asyid tidur ya? Tidur. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan mereaksi dan menunjukkan beberapa video kritikan dan tanggapan dari netizen terkait situasi politik yang ada saat ini, yang pastinya menarik dan seru untuk kita simak bersama teman-teman. Oke, jadi seperti apa kritikan dari netizen ini? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Pak Asyid tidur ya? Pasien tidur ya? Bawaslu itu tidur, Pak Ketua. Tidur semua ini, bagaimana mau sidang? Mau bertanya tidak? Bagaimana mau bertanya? Apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Yang ditanya ternyata S3 doktor digital forensik. Wow. Umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Apa jawabnya? Yang kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Sudah senior ternyata teman-teman. Berarti Hotman Paris salah orang ini. Seharusnya kalau betul-betul Bapak Prabowo memenangkan pemilu 2024 secara jurdil, tidak perlu lagi Pak Prabowo menyambangi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Karena kalau sudah menang ya menang saja. Karena Partai Nasdem itu partai pengusung Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan tidak perlu juga Presiden Jokowi menegur dengan cara memberikan salam ke Caimin, wakil calon presiden Pak Anies Baswedan. Ini sama halnya menurunkan wibawa, terkecuali ada suatu yang mencurigakan dan ditakuti. Jadi suatu pertanyaan, apakah salam Presiden Jokowi ke Caimin ini suatu tanda intimidasi pemerintah kepada paslon 01? Karena yang kalah itu memang seharusnya menjadi oposisi, sesuai perkataan Bapak Anies Baswedan, bukan memberikan sebuah jabatan seperti yang dialami Bapak Prabowo sewaktu dinyatakan kalah dalam Pilpres 2019 dahulu. Emang dukung siapa, Cici? Kayaknya Helena Lim. Wah, pas banget. Oh, ini yang korupsi kemarin nih teman-teman. Kemarin yang nyinyir, yang menghujat di VT gua yang sebelumnya. Video ini sekaligus menjawab daripada komentar-komentar buzzer all in. Ini kan pendukungnya Prabowo. Dia Silahkan disimak. Itu ada pernyataan langsung dari orang yang bersangkutan. Dia itu siapa dan ada di lingkaran mana. Jadi cerdaslah dalam berpikir sebelum berkomentar. Ini kan beredar luas videonya itu teman-teman. Helena Lim, Mariana, Mbak, salah nama. Nama saya kan Lena Maling. Lena Maling. Rich Pig, pantai indah kapuk. Makanya crazy. Kenapa disebut crazy? Karena gelo pisan. Tuh cari uangnya itu sama harus gelo ya. Kalau Ratu Elizabeth kan bukan crazy rich. Sultan Brunei nggak crazy rich. Yang crazy rich itu memang karena gelo itu loh yang melakukan segala hal melanggar segala aturan untuk jadi crazy gelo rich. Makanya gelo. Kita dapat crazy-nya, mereka rich-nya gitu. Aku imbau dititipkan ini berkat ilahi dari Tuhan. Saya mau persembahkan lagu untuk Tuhan sekarang, mengucap syukur kepada Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Akhirnya jadi bahan tertawaan. Itulah sanksi sosial dari warga Indonesia. Siapa suruh mencuri uang rakyat Indonesia kan? Kan seperti itu. Akhirnya dapat sanksi sosial teman-teman. 45. Hakim tegur Hotman di sidang MK. Pertanyaan apa? Bapak apa? Itu sudah hukum positif. Pertanyaan terkait di sini, kalau sudah jadi hukum positif berarti sudah berlaku. Kalau sudah berlaku berarti syarat dalam peraturan PKPU 2003 tersebut udah otomatis dirubah dengan putusan MK tersebut karena sudah otomatis berlaku. Hal ini saya tanyakan juga kepada
ahli, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi merubah pasal 310 ayat 1 KUH pidana, yaitu pencemaran nama baik. Kalau Tanyanya kapan, Bos? ke polisi sekarang pencemaran nama baik 310 ayat 1 sudah ditolak. Apakah Anda pernah melihat KUH pidana dibawa ke DPR untuk dirubah sebelum sesuai putusan MK tersebut? Kan otomatis berlaku perubahan tersebut. Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan Bapak apa? Sudah ada contoh nyata dalam praktek bahwa pasal 47 sudah diterapkan. Ya, itu Bapak tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47? Kalau hanya omon-omon ya semua orang juga bisa. Tapi pertanyaannya apa itu yang dibilang sama Hakim? Yusril bilang dia yakin MK akan menolak gugatan karena belum pernah dalam sejarah pasal Pilpres itu diulang. Pasalnya, pertama kali dalam sejarah juga anak presiden aktif jadi peserta Pilpres, mengintervensi keputusan MK lewat jalur PAMA dan mendaftar sebagai peserta pemilu tapi belum mengubah PKPU. Jadi, bukankah selalu ada yang pertama dalam sejarah? Gue punya keyakinan bahwa akan ada angin segar di mana Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang mengembalikan marwah demokrasi di mata publik Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia tentunya kita juga berharap bahwa keputusan yang diberikan oleh MK terkait sengketa Pilpres ini ya bisa membuat kita menjadi percaya bahwa MK itu masih bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia dengan keputusannya. Kita menunggu karena sebuah keputusan MK yang terbaru di tahun 2024 ini itu menjadi sebuah catatan sejarah penting untuk Indonesia. Yusril ini kan selalu memprotes hak angket. Kalau memang Yusril ini orang baik, kenapa tidak pernah memprotes pelanggaran etika berat yang dilakukan MK dan KPU? Ya, betul. Gibran dan Prabowo. Artinya Yusril ini orang jahat. Karena pelanggaran etika berat ini kan perbuatan jahat, perbuatan salah dan sudah terbukti di pengadilan bahwa pelanggar etika berat itu perbuatan salah, bahasa Arabnya batil atau kata lainnya jahat, begitu. Ya, semua tergantung uang, men. Dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Hotman Paris. Di perdebatan jangan sok keras, saya netizen bilang begitu. Lain, Anda boleh ketuk dada, Anda boleh menunjukkan taring Anda, tapi ini perdebatan MK yang Anda belum pernah menangani ini. Oke? Yang biasa Anda tangani kasus perceraian dan perselingkuhan para artis. Selepas menyelesaikan kasus itu, Anda pergi ke kolam renang, bermain-main di kolam renang. Itu yang Anda lakukan selama ini. Dan baru pertama kali Anda menjadi saksi, Anda menjadi pembela di MK untuk 02. Jadi jangan disamakan. Setiap perdebatan Anda selalu ditegur sama ketua MK. Ya, karena kita melihat dari ciri khas si Hotman Paris ini agak ngegas begitu, makanya ya pasti akan ditegur sama hakim. Kamu presiden. Nah, ini dia nih, ini nih. Yang ada tato di belakang itu, teman-teman. Yang korupsi kemarin kan? Masih mau oke guys, mari kita lihat. Inilah para koruptor, orang-orang yang mencuri uang rakyat. Mereka ada di pihak siapa begitu ya. Kita tidak menyalahkan orang yang didukung, tetapi ya kalau kita melihat komentar-komentar dari para baser-baser mereka, pendukung-pendukung pihak sana, itu ya seolah-olah mereka sudah berjasa untuk menangkap para koruptor. Padahal koruptor ini ada di pihak mereka, kan begitu. Mas Kaisang, Anda ini kenapa sih? Yang terkena kasus 271 triliun itu kan suami Sandra Dewi sama si Helena Lim, kalau salah ya. Tapi kenapa Anda yang bereaksi sampai harus menghapus video YouTube segala? Ya semuanya juga tahu lah, kita juga tahu kalau dalam video Anda itu si Helena emang mendukung paslon 02 atau kakak Anda.
Tapi kan itu nggak ngaruh sama Anda, nggak jadi masalah juga toh. Takut dirujak Lagian, sama netizen. Seluruh masyarakat Indonesia juga tahu kok kalau kekayaan Anda, uang ratusan miliar di rekening Anda itu kan hasil dari jualan pisang. Jadi kenapa Anda harus repot-repot gitu loh? Biasa aja gitu loh, nggak perlu bereaksi seperti itu. Lagian video YouTube Anda itu hiburan bagi kami, kenapa dihapus itu loh? Itu yang sangat mengecewakan, Mas. Mungkin Kaisang takut kalau video itu tetap ada di YouTube, maka Kaisang akan dirujak sama netizen Indonesia. Dengan kata lain, netizen yang saya maksud ini adalah pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ganjar. Pasti dia akan dirujak, teman-teman. Makanya videonya itu ya dengan si Helena Lim ya dihapus, di take down gitu. Mungkin ini bisa jadi, teman-teman. 271 triliun korupsi di Indonesia. Bermacam-macam jenis orangnya, semuanya jadi kaya. Loh, kok jadi lagu? Kami rakyat selalu melarat, tetap sengsara, semakin mengrat. Dasar tukang korupsi itu bangsat. Gaskan, Mak. Suara Anda itu mewakili masyarakat Indonesia. Betul sekali. Para koruptor itu memang bangsat mereka. Oke Gus, lagi-lagi oke Gus, Gusnya diganti, gasnya diganti, Gus, oke Gus. Gus siapa nih? Gus. Yakin nih, yakin nih buat kalian nih, milih Presiden Prabowo, jalan menuju pintu surga. Aku kok pengen ngakak. Oh iya, ini kan terkait dengan video si Gus Miftah. Yang dalam potongan video yang beredar luas itu Gus Miftah bilang ya, bagi kami pendukung Pak Prabowo ini, memilih Prabowo adalah jalan surga. Nah, itu yang ditertawakan sama ibu ini, teman-teman. Saya sih akan mencalonkan Kaisang jadi calon gubernur Jakarta. Jika Kaisang jadi maju pilgub Jakarta, maka akan ada lagi aturan undang-undang yang akan diubah. Karena Kaisang belum memenuhi syarat calon gubernur, yaitu berusia 30 tahun. Kalau Kaisang terpilih, Bobi terpilih, dan Irina Gudono terpilih, maka akan ada 3 anggota keluarga Jokowi yang menjadi kepala daerah. Belum lagi ada Gibran dan Anwar Usman. Totalnya jadi ada 5 yang jadi pejabat. Yang paling enak sih jadi Jan Etes. Menjelang lebaran kayak gini, pasti dia dapat banyak THR. Tapi kalau lu jadi warga Jakarta, bakal milih Kaisang nggak? Tulis di kolom komentar. Pasti pilih yang lebih berpengalaman, yang sudah terbiasa di bidang eksekutif ya. Saya yakin mereka akan pilih orang-orang seperti itu. Tidak mungkin pilih orang yang baru datang, belum paham apa-apa, tiba-tiba jadi ketua salah satu partai ya. Tidak mungkin masyarakat Jakarta itu pilih orang yang sembrono gitu. Kalian tahu nggak sih biang keributan yang ada di MK saat ini? Tahu nggak? Siapa? Satu orang ini nih. Ini biang keributan yang ada di MK saat ini nih. Oh, Gibran. Emang iya? Memang gara-gara Gibran kah? Ini si Samsul Kot Bimbing Sayur, anak haram konstitusi ini yang lagi diributin. Cuman minta ini didiskualifikasi. Iya, orang ini. Ya bagaimana ya? Memang Gibran itu ya anak haram konstitusi menurut para pakar politik yang ada di Indonesia, karena umurnya itu belum cukup. Ya, tapi dipaksakan karena ya pamannya itu ketua MK, hakim MK. Jadi ya segala sesuatu yang diminta sama ponakannya pasti akan dituruti sama paman sebagai paman yang baik. Udah berapa minggu nih sidang mulu. Jadi jarang berenang sama perempuan-perempuan di Bali. Aduh, mana Sasi ahlinya jago-jago banget lagi bikin gua pusing. Aduh, bener-bener nih 01.
punya pengacara, punya ahli, bikin gua pusing. Jadi gua jarang deh berenang lagi sama cewek-cewek. Oh, sindir si Hotman ini. Cuman gara-gara ngurusin sidang ini nih. Duh, kapan kelarnya ya? Nanti Bang Hotman bisa berenang lagi setelah sidang sengketa Pilpres ini. Percayalah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video kritikan dan tanggapan dari netizen Indonesia yang pedas-pedas dan bikin panas telinga. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat!